anaknya Siska Cole kalau dia punya anak beli voucher game 800.000, bisa aja itu bukan nominal besar. Halo semuanya, balik lagi sama aku Mela di rubrik Pro Kontra. Di episode kali ini, seperti biasa, aku akan membahas perdebatan netizen yang lagi viral akhir-akhir ini. Nah, kali ini aku mau bahas tentang transaksi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur. Baru-baru ini beredar video yang kemudian menjadi trending, sekaligus menjadi bahan perbincangan serta perdebatan para netizen. Dalam video yang beredar tersebut, terlihat seorang bapak yang memarahi seorang petugas kasir minimarket. Sang bapak memprotes petugas kasir tersebut karena melayani transaksi anaknya yang masih di bawah umur untuk membeli voucher game online dengan nominal transaksi 800.000. Sang bapak memarahi dan meminta uangnya dikembalikan oleh pihak minimarket tersebut. Namun, petugas kasir minimarket itu sudah memberi penjelasan bahwa pihak minimarket hanyalah perantara antara pihak penjual, yaitu perusahaan game online bersangkutan dengan anak sang bapak selaku pihak pembeli. Jadi setelah transaksi berhasil ya otomatis pihak minimarket tidak ada sangkut pautnya lagi. Setelah itu sang bapak mempertanyakan keputusan petugas kasir. Bisa-bisanya melayani dan tidak mencurigai transaksi anaknya yang masih di bawah umur dengan nominal yang dianggap kurang wajar bagi anak kecil. Kenapa pihak kasir nggak nanya dulu ke anaknya itu uangnya dari mana? Padahal menurut sang bapak, uang 800.000 yang digunakan anaknya membeli voucher itu adalah hasil mencuri. Meskipun akhirnya sang bapak tersebut melakukan permintaan maaf terhadap pihak minimarket dalam postingan video yang berbeda, video sang bapak memarahi pihak kasir minimarket itu sudah terlanjur menimbulkan perdebatan di kalangan netizen. Banyak netizen yang berpendapat bahwa petugas minimarket itu tidak salah dan hanya melakukan tugasnya. Sekarang aku jelasin beberapa dulu ya, beberapa pendapat yang pro terhadap argumen itu. Pertama, permasalahan dari mana asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi anak tersebut bukanlah tanggung jawab pihak kasir minimarket. Justru pihak orang tua anak tersebut yang salah karena lalai mengawasi anaknya sehingga bisa sendirian pergi ke minimarket membawa uang yang terbilang banyak untuk melakukan transaksi tersebut. Kedua, kalau anak tersebut memang menggunakan uang hasil mencuri untuk melakukan transaksi, seharusnya tanggung jawab orang tuanya yang dipertanyakan, bukan pegawai kasir minimarket. Pola asuh anak itu merupakan tanggung jawab orang tua, bukan orang lain, apalagi pegawai kasir minimarket yang memang hanya menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada ukuran yang jelas dan objektif untuk nominal transaksi yang wajar dilakukan anak di bawah umur. Perekonomian orang kan berbeda-beda. Kasir minimarket tidak seharusnya dikasih tanggung jawab untuk mengukur berapa ambang maksimal transaksi yang wajar dilakukan anak di bawah umur. Nah, selain argumen pro yang tadi, ada juga netizen yang kontra. Coba kita lihat argumen dari kubu kontra untuk masalah ini. Pertama, pihak petugas kasir minimarket tersebut harusnya memiliki kepekaan sosial, terlebih dengan adanya fakta bahwa ada anak di bawah umur melakukan transaksi dengan nominal besar untuk membeli voucher game online. Pergaulan semakin aneh katanya. Kepekaan sosial harus semakin ditingkatkan untuk saling mengingatkan. Nah, kemudian ada juga yang bilang kalau ini masuk ke dalam etika bisnis. Jika memang ada pembeli atau transaksi yang mencurigakan, sebaiknya memang jangan dilayani. Katanya, dalam KUHP Perdata pasal 1320, transaksi dengan anak di bawah umur memang bisa dibatalkan karena anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai subjek yang belum cakap untuk melakukan transaksi. Ya, meskipun nantinya keputusan tetap berada di tangan hakim di pengadilan. Lumayan rumit ya pro kontranya, soalnya bau-bau moral juga nih. Jadi pertama aku mau bahas tentang kasir yang melayani transaksi aneh dan gak wajar. Aneh dan gak wajar itu definisinya apa? Indikatornya apa? Nominal besar itu batasannya mulai dari berapa? Beli voucher game dianggap sebagai pergaulan yang aneh itu indikatornya apa? Kalau kita perhatikan variabel-variabel yang dilontarkan argumen kontra, itu subjektif semua. Definisi aneh dan gak wajar itu bisa aja gak berlaku di anaknya gamer profesional. Batasan nominal besar juga subjektif banget. Misalnya
anaknya Siska Cole, kalau dia punya anak beli voucher game 800.000, bisa aja itu bukan nominal besar, bisa aja itu recehan. Nah, belanja item virtual untuk main game itu udah jadi kultur hiburan zaman sekarang ya, apalagi buat Gen Z dan generasi Alpha yang emang dari lahir udah ketemu layar. Kalau menurutku kultur main game online ya nggak aneh, tapi ya bisa jadi aneh untuk orang yang nggak suka main game online, atau yang anggap main game online itu kegiatan yang negatif, atau yang masih asing sama game online karena generasinya nggak main game online. Soal tanggung jawab kasir. Bukan tanggung jawab kasir minimarket untuk ngejagain anak orang supaya well behave. Ya mana dia tahu itu uang curian. Orang bukan anaknya, nggak tinggal bareng. Ya emang orang tuanya juga nggak mungkin bisa mengawasi ketat anaknya 24 jam. Tapi kalau dia kecolongan duit, terus duitnya dipakai jajan, ya bukan beban moralnya kasir. Kasir kan tugasnya menjalankan proses transaksi, bukan mempertanyakan anak orang jajan voucher game. Apakah ini jadi salah orang tuanya? Well, secara pendidikan dan tanggung jawab itu emang lingkup orang tuanya ya. Nah, masalahnya anak kecil juga bukan robot yang kalau di program A outputnya pasti A gitu. Anak kecil bisa punya ide sendiri, bisa milih untuk nggak nurut. Jadi aku nggak bisa bilang kalau anak mencuri terus dipakai jajan ya itu kesalahan orang tuanya. Nah, terus ada argumen juga tentang harusnya menerapkan etika bisnis. Transaksi mencurigakan jangan dilayani. Nah, lagi-lagi itu subjektif. Mencurigakan itu ada acuan pastinya nggak? Barangnya apa? Berapa harganya? Jumlahnya berapa? Apakah beli voucher game 800.000 itu mencurigakan? Kasir tentu saja nggak bisa tahu dengan pasti. Bisa jadi dia curiga itu uang curian, bisa jadi. Bisa jadi juga dia berasumsi anak itu jajan pakai uang lebaran. Voucher game juga bukan barang berbahaya, jadi wajar aja kalau nggak menimbulkan rasa curiga dan waspada. Mungkin kasir bisa sensing mencurigakan kalau si anak beli korek api 100 atau beli paracetamol 100 box, kamper 50 bungkus. Baru tuh mungkin jadi bertanya-tanya, ini anak mau ngapain? Tapi kalau beli voucher game ya paling kasirnya mikir dia mau main game. Nah, anak kecil tuh boleh nggak sih melakukan transaksi? Nah, secara hukum tadi bisa boleh kalau anaknya sudah cakap. Nah, kecakapan ini perkembangannya kan beda-beda, nggak bisa dipukul rata di usia berapa. Kalau soal kecakapan, kasir bisa tuh nilai anak ini bisa nggak ya beli sesuatu di minimarket gitu, kelihatan nggak dia bisa transaksi. Nah, walaupun begitu transaksi dengan anak katanya sih bisa dibatalkan dengan keputusan hakim. Nah, itu pandanganku mengenai isu ini. Menurut teman-teman gimana? Share di kolom komen ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau dianggap bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.